Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara menghadapi DC pinjol dan pasal-pasal apa aja yang bisa kita gunakan untuk melawan balik atau menghadapi ancaman-ancaman dari DC pinjaman online. Tapi sebelum itu saya ingin informasikan kepada kalian bahwa buat kalian yang bertanya di kolom komentar dan belum sempat saya balas, mohon maaf karena saya lagi sibuk banget jadi belum sempat balasin satu persatu. Dan buat kalian yang urgent pertanyaannya, kalian mungkin bisa komen lagi di video-video terbaru. Kenapa? Biar saya bisa balas teman-teman. Karena biasanya saya balas komentar itu komentar-komentar yang paling terbaru karena urut-urutannya paling di atas teman-teman. Jadi sekarang kita balik lagi ya teman-teman ke masalah pasal-pasal yang akan kita kenakan di pinjol ini teman-teman. Nah, jika kalian gagal bayar, biasanya kalau kalian telat bayar itu kalian kan akan dihubungi di WA, di telepon dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian terganggu karena di WA itu kalian merasa diancam, kalian merasa dihina, kalian merasa dikasarin, nah kalian bisa balik menyerang atau membalas WA dari para DC pinjol tersebut dengan dugaan pelanggaran pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah teman-teman. Nah, jika kalian merasa terganggu, kalian informasikan aja di pasal sekian, lalu kalian copy paste bukti pasalnya ini, isi undang-undangnya, kalian pastekan ke WA tersebut. Jadi, seenggaknya DC tersebut tahu bahwa kalian ini bukan orang sembarangan dan kalian mengerti tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh DC pinjol tersebut. Otomatis kalau ini pinjol legal, ini pasti mereka bakal takut sih teman-teman. Nah, bang itu kan di WA ya dan kena undang-undang ITE. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya DC pinjol itu datang ke rumah dan menghina kita? Nah, cara menghadapinya simpel juga ya. Ternyata ada pasalnya dan ada undang-undangnya juga loh teman-teman. Nah, jika DC datang ke rumah dengan kata-kata kasar, dengan ancaman, itu sebenarnya bisa dilaporkan dan dikenakan dengan pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP Junto Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 garis miring PUU strip 11 garis miring 2013 yang menyatakan bahwa barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4.500 ya. Ini adalah pasal yang bisa kalian gunakan teman-teman. Nanti akan saya munculkan di layar ya pasal-pasalnya berapa aja biar kalian bisa catat dan kalian bisa simpan teman-teman. Nah, sekarang kalau pinjol ilegal. Pinjol ilegal sebenarnya ya kita tahu ya, namanya mereka ilegal, mereka sebenarnya juga tidak takut hukum. Tapi setidaknya kalian juga bisa menginformasikan dengan pasal berikut nih teman-teman. Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan ya ini, yang menyatakan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia. Kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Jadi jelas ya, harus dapat izin dari OJK atau dari Bank Indonesia. Jika mereka pinjol-pinjol ilegal ini tanpa melakukan izin dari pemerintah, berarti memang udah fix ilegal dan dia melanggar hukum. Ya, ini sebagai tambahan aja ya, tapi sebenarnya juga mereka juga sebenarnya nggak begitu peduli sih dengan undang-undang, karena ya mereka aja berani melanggar hukum dengan membuat pinjol ilegal, apalagi dengan pasal-pasal seperti ini, mereka pasti tidak takut. Tapi yang jelas dua pasal sebelumnya, yaitu tentang diancam, dihina, disebardat, itu cukup berguna ya, kalian catat aja pasal-pasalnya dan isinya apa, nah itu kalian tinggal balas ke DC-nya teman-teman. Gitu ya teman-teman, ini bukan berarti kita semena-mena bahwa kita yang hutang kita nggak bayar, enggak, tapi kita lebih kepada namanya hutang itu adalah urusan perdata, jadi kalian nggak perlu takut ada urusan pidana kecuali memang ada kata-kata kasar, ada tindak kekerasan, dan ada penyalahgunaan data dan lain sebagainya, itu beda lagi. Tapi jika kalian memang belum ada uang ya nggak apa-apa, kalian kumpulkan aja uangnya pelan-pelan baru kalian bayar teman-teman. Intinya yang penting kalian ada niatan bayar dan kalian berusaha semaksimal mungkin, itu nggak apa-apa kok. Jadi kalian nggak perlu takut lagi resikonya, paling cuman di blacklist di BI checking, itu aja sih teman-teman. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat, semoga video ini
bisa memberikan kalian informasi yang bermanfaat untuk bagaimana cara menghadapi DC pinjol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.